Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aini Nurul Husna, Intan Nurmaisyah, dan Muhammad Zainul Wafa akan menjelaskan tentang materi konsep penilaian investasi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dinamakan dengan investasi dan apa yang dinamakan dengan penilaian investasi. Investasi itu adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Atau dalam bahasa mudahnya, investasi itu adalah modal. Modal yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Sedangkan yang dimaksud dengan penilaian investasi itu adalah proses evaluasi dari keinginan untuk membuat permohonan investasi. Jadi yang dimaksud dengan penilaian investasi itu adalah proses menilai apakah investasi tersebut baik dilaksanakan atau tidak. Jadi dengan adanya metode penilaian investasi, nantinya kita akan mengetahui apakah proyek tersebut untung atau rugi, ataupun tidak untung dan tidak rugi. Sebelum kita lanjut ke metode penilaian, kita harus mengetahui apa yang dinamakan dengan cash flow atau proyeksi aliran kas. Jadi apa yang disebut dengan cash flow? Cash flow itu adalah sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan, serta berapa saldonya setiap periode. Tugas yang paling penting dalam penganggaran modal atau capital budgeting adalah estimasi aliran kas di masa datang yang mencakup aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Terdapat dua komponen utama dalam aliran kas, yakni investasi awal atau yang disebut dengan initial cash flow, yang mencakup pengeluaran sejak ide, studi kelayakan, hingga investasi tersebut siap beroperasi secara penuh. Kemudian yang kedua adalah aliran kas yang operasional, yang biasa disebut dengan operational cash flow, yang meliputi aliran kas masuk dan keluar dari operasi setiap tahun selama usia investasi. Dalam analisis investasi ini yang dipentingkan adalah aliran kas bersih atau net cash flow, yang merupakan selisih antara aliran kas keluar dengan aliran kas masuk operasi. Secara umum, net cash flow dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Aliran kas bersih atau net cash flow adalah laba bersih ditambah dengan depresiasi ditambah dengan 1 dikurangi pajak dikali bunga, yang nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang metode penilaian investasi. Ada beberapa metode yang bisa membantu kita untuk menghitung apakah proyek tersebut layak dijalankan atau tidak. Dengan mengetahui metode tersebut, kita nantinya akan tahu apakah proyek tersebut untung atau rugi, ataupun tidak untung dan tidak rugi. Untuk metode yang pertama, yaitu adalah average rate of return atau disebut dengan ARR. ARR itu adalah menghitung rata-rata laba bersih atau earning after tax dari suatu proyek
dibagi dengan nilai tunai investasi. Contohnya ada di tabel ini. Ini tabel tentang proyek A dan proyek B. Di sini dalam proyek A, jangka waktunya adalah 5 tahun dengan investasi awal sebesar 100 juta. Kemudian dalam jangka waktu 5 tahun dari investasi 100 juta akan mendapatkan cash flow per tahunnya. Tahun pertama 50 juta, tahun kedua 40 juta dan seterusnya. Kemudian kita bisa tahu rata-rata net cash flow dengan menjumlahkan seluruh cash flow-nya mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima, yakni 50 juta tambah 40 juta tambah 30 juta tambah 20 juta dan tambah 10 juta dibagi dengan jumlah tahunnya, yaitu dibagi 5, maka akan menghasilkan rata-rata sebesar 30 juta. Jadi rata-rata net cash flow dibagi dengan investasi sama dengan 30%. Jadi di proyek A, ARR-nya sebesar 30%. Begitu juga pula dengan investasi B, yaitu sama 30%. Kemudian metode kedua yaitu payback period atau yang disebut dengan PP. PP adalah mengukur lamanya dana investasi yang ditanamkan kembali seperti semula. Jadi PP itu merupakan cara menghitung kapan modal kita akan kembali atau balik modal. Jadi dengan mengukur PP kita akan tahu kapan lamanya modal kita akan kembali. Contoh dalam tabel ini, dalam proyek A, investasi awalnya adalah 100.000. 100.000, kita akan menghitung kapan uang 100.000 itu akan kembali. Kita hitung dari tahun pertama, cash flow pertama, uang masuk sebesar 50.000. Berarti sisa investasi awal itu menjadi 50.000. Dalam artian kurang 50.000 untuk balik modal. Kemudian cash flow di tahun kedua. Cash flow-nya 40.000. Karena sisa kurangnya uang tadi 50.000 ditambah penerimaan 40.000, maka sisanya 10.000 atau sisa investasi yang kurang adalah 10.000. Kemudian di cash flow tahun ketiga ada uang masuk sebesar 30.000. Maka sudah jelas di tahun ketiga modal sudah kembali. Namun tepatnya uang kembali itu kapan kita belum mengetahui. Maka dari itu rumus PP adalah tahun sebelum balik modal ditambah investasi dibagi cash flow dikali setahun. Karena tahun ketiga itu modal sudah kembali, maka tahun sebelum balik modal sudah tentu tahun kedua. Maka kita tulis 2 tahun. Investasi
Yang dimaksud di dalam rumus ini adalah kurangnya investasi yang terakhir atau sisa investasi yang terakhir, yakni 10.000. Cash flow yang dimaksud dalam rumus ini adalah cash flow tahun ketiga atau cash flow tahun terakhir, yakni 30.000. Jadi 2 tahun ditambah 10.000 dibagi 30.000 dikali setahun sama dengan 2,33 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Jadi investasi dari 100.000 akan kembali modal pada 2 tahun 4 bulan. Kemudian metode yang ketiga yaitu discounted payback. Discounted payback itu sama dengan payback period, cuman dalam discounted payback itu cash flow-nya sudah di present value kan. Kalau di payback period itu tidak mengenal nilai waktu uang, sedangkan dalam discounted payback itu mengenal nilai waktu uang, yaitu dengan di present value kan. Contohnya dalam tabel berikut, cash flow tahun pertama yang awalnya 50.000 karena di present value kan dengan diskon rate sebesar 10%, maka menjadi 45.454. Untuk cara menghitungnya sama dengan payback period, persis sama, namun hasilnya akan berbeda ketika sudah di present value kan. Dalam proyek A hasilnya adalah 2 tahun 8 bulan dan 23 hari. Padahal di payback period tadi hasilnya adalah 2 tahun 4 bulan. Ketika dihitung dengan present value, maka hasilnya 2 tahun 8 bulan dan 23 hari. Sedangkan di proyek B adalah 4 tahun 22 hari. Kemudian metode penilaian yang keempat adalah net present value atau NPV. NPV itu merupakan selisih antara present value aliran kas bersih atau PV net cash flow dengan present value investasi. Cara menghitungnya cukup total PV penerimaan dikurangi dengan PV invest. Cara menghitung totalnya adalah hanya dengan menjumlahkan seluruh cash flow-nya mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima, kemudian dikurangi dengan PV dari investasi itu sendiri. Contohnya dalam tabel berikut, jika dijumlahkan mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima, totalnya adalah 120.920. Kemudian dikurangi dengan 100.000, yakni investasi awal. Maka setelah dikurangi hasilnya adalah 20.920. Kemudian metode yang kelima adalah IRR atau Internal Rate of Return. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang NPV. Dan rumus dari NPV itu adalah total PV penerimaan dikurangi PV investasi. Dan metode IRR itu adalah bagaimana menentukan suku bunga agar PV penerimaan dengan PV investasi itu nilainya sama, atau menentukan tingkat suku bunga agar NPV-nya itu 0. Agar NPV-nya 0 dalam artian bagaimana menentukan suku bunga agar tidak ada keuntungan juga tidak ada kerugian.
Untuk caranya sendiri, IRR itu dengan cara trial and error, dengan cara percobaan. Baik, kita langsung lanjut ke contoh ya. Tabel yang kiri ini adalah contoh menentukan net present value atau NPV dari proyek A tadi, yaitu dengan investasi awal 100.000, kemudian penerimaannya atau cash flow-nya dari tahun pertama 50.000 sampai tahun kelima 10.000. Nah, misalkan rate-nya atau bunganya itu 20%, maka cara menentukan PV penerimaannya atau PV cash flow-nya adalah kita harus tahu diskon faktornya dari 20%. Untuk mengetahui diskon faktor, insya Allah tabelnya di buku ada. Kalau di buku nggak ada, insya Allah di internet ada. Jadi cara menentukan PV penerimaan itu dengan mengalihkan penerimaan dengan diskon faktor dari 20%. Jadi 50.000 dikali dengan 0,833 sama dengan 41.650. Kemudian setelah semua dihitung sampai tahun kelima, maka totalnya adalah 100.400. Tadi kan cara menentukan NPV adalah PV dari cash flow dikurangi dengan investasi. Maka hasilnya 100.400 dikurangi 100.000, maka hasilnya 400. Nah, di metode IRR ini, bagaimana cara menentukan suku bunganya agar NPV-nya itu 0? Yaitu dengan mencoba-coba. Dengan mencoba menaikkan bunganya. Contohnya, misalkan kita akan membuat percobaan dengan diskon 30%. Diskon 30%. Nah, caranya sama seperti tabel yang kiri. Kita tentukan NPV-nya dulu. Ketika sudah dihitung, ketemu NPV-nya minus 14.530. Nah, setelah ketemu NPV dari keduanya, maka tinggal kita hitung. Rumusnya adalah RR atau rate yang tinggi, maksudnya RR atau rate yang rendah, ditambah dengan net present value dari rate yang rendah, dibagi dengan total present value dari rate yang rendah dikurangi TPV dari rate yang tinggi, kemudian dikali rate tinggi dikurangi rate rendah. Maka bisa kita masukkan rate rendahnya 0,20 ditambah NPV dari rate yang rendah adalah 400, kemudian dibagi dengan total PV dari rate yang rendah, yaitu 100.400 dikurangi dengan total PV dari rate yang tinggi, yaitu 85.470. Kemudian dikalikan dengan rate tinggi, yaitu 30% atau 0,30 dikurangi rate yang rendah atau 0,20. Maka hasilnya adalah 20,267%. Jadi NPV-nya akan menjadi 0 jika tingkat bunganya 20,267%. Profitability Index adalah menghitung perbandingan antara present value
dari penerimaan dengan present value dari investasi. Bila profitability index sama dengan 1, maka proyek ini baik untuk dilakukan. Berdasarkan contoh tabel di atas, PI sama dengan present value of cash flow dibagi investasi. Dari data yang diperoleh sebelumnya, maka PI sama dengan 120.920 dibagi 100.000. PI sama dengan 1,2. Dengan demikian, proyek A baik untuk dijalankan. Selanjutnya, investasi dengan usia ekonomis berbeda. Dalam keputusan investasi penggantian, kadang-kadang umur ekonomis dari aktiva tetap yang akan digantikan dengan aktiva tetap pengganti berbeda. Sebagai contoh, perusahaan akan mengadakan pembaruan dalam pergudangan. Berdasarkan data di atas, apabila kedua investasi tersebut, biaya modal rata-rata tertimbang yang relevan sebagai discount rate adalah 12%, maka net present value investasi K adalah 4.386 juta rupiah dan L adalah 4.031 juta rupiah. Namun, perlu dipastikan kembali kebenarannya. Maka, menggunakan dua metode. Yang pertama, dengan metode replacement gain approach. Metode ini mencoba mencari periode waktu yang sama untuk kedua investasi itu dengan asumsi bahwa aliran kasnya akan konstan. Dalam hal ini, dipilih periode 6 tahun. Dengan demikian, aliran kas selama 3 tahun kedua akan persis sama dengan aliran kas pada 3 tahun pertama. Ternyata, alternatif investasi L lebih baik karena memberikan net present value 8.372.770 rupiah yang lebih besar daripada investasi K. Kedua, dengan metode equivalent annual annuity. Metode ini pada prinsipnya hanya membandingkan equivalent annual annuity dari kedua alternatif investasi. Awalnya dicari equivalent annual annuity masing-masing investasi. Kemudian memilih investasi yang memberikan equivalent annual annuity yang lebih besar dengan tingkat bunga sebesar 12%. Maka, equivalent annual annuity investasi K adalah 4.386.270 rupiah per NSFBA 12%,6 sama dengan 1.066.853 rupiah. Sedangkan equivalent annual annuity investasi L 4.031.751 rupiah per NSFBA 12%,3 sama dengan 1.678.615 rupiah. Selanjutnya, just present value. Just present value, metode ini memisahkan net present value proyek menjadi dua komponen NPV atau net present value. Jika proyek dibiayai dengan modal sendiri dan present value pembiayaan lain, metode ini hanya dapat diterapkan apabila 1. Penggunaan utang untuk pembiayaan investasi dapat diidentifikasi secara jelas. 2. Proyek dibiayai dengan kombinasi utang dan modal sendiri yang berbeda, dengan kombinasi utang modal yang biasa digunakan perusahaan. 3. Penggunaan kombinasi utang dan modal sendiri pada satu proyek tidak mempengaruhi kombinasi utang dan modal sendiri yang optimal. APV sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai dengan V, di mana AT per 1 plus R kuadrat plus PV pembiayaan lain.
Selanjutnya ada pertimbangan resiko dalam investasi. Dalam mengevaluasi kelayakan investasi, net cash flow yang digunakan adalah aliran kas bersih yang diproyeksikan. Proyeksi aliran kas dipengaruhi oleh banyak faktor seperti estimasi penjualan, dalam kurung yang dipengaruhi oleh elastisitas permintaan, strategi pemasaran, dan persaingan dalam industri. Estimasi biaya produk, dalam kurung dipengaruhi teknologi yang digunakan, dan estimasi biaya lain-lain. Dalam mempertimbangkan risiko investasi, kita dapat menggunakan dua alternatif. Yang pertama, analisis sensitivitas. Dimaksud untuk memperlonggar asumsi-asumsi yang digunakan dalam mengestimasi aliran kas. Analisis sensitivitas menggunakan rumus NPF sama dengan sigma NCF 1 dikali K dibagi 1 ditambah R pangkat T dikurangi A dengan T sama dengan 0. Yang kedua, menggunakan cara dengan memasukkan unsur resiko ke dalam discounted rate. Discounted rate dinaikkan jika resikonya dipandang lebih tinggi dan diturunkan jika resikonya dipandang lebih rendah. Bisa disebut juga dengan metode risk adjusted discount rate. Metode ini menggunakan rumus yang hampir sama dengan rumus analisis sensitivitas. Capital rationing adalah suatu keadaan di mana investasi aktiva tetap dibatasi oleh tersedianya dana yang dapat diinvestasikan pada suatu periode tertentu. Capital rationing terjadi pada saat perusahaan multinasional menghadapi pemilihan investasi dengan kendala skala investasi yang berbeda. Dengan metode ini, perusahaan mencoba mencari kombinasi investasi yang memberi profitabilitas yang paling besar. Selanjutnya adalah optimal capital budgeting. Hal ini membahas tentang capital budgeting yang paling optimal. Capital budgeting dan biaya modal merupakan konsep yang saling berkaitan karena kita tidak dapat menentukan biaya modal tanpa mengetahui terlebih dahulu seberapa besar capital budget. Begitupun sebaliknya. Nah, dalam mencari nilai optimal capital budget, kita dapat menggunakan konsep kombinasi IOS dengan MCC schedule. Nilai capital budget yang optimal merupakan perpotongan dari kurva IOS dan kurva MCC. IOS sendiri adalah Investment Opportunity Schedule, merupakan pemetaan antara IRR yang dihasilkan tiap-tiap investasi dan seberapa besar modal baru yang dibutuhkan untuk masing-masing investasi tersebut. IOS merupakan rangkuman dari investasi-investasi yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu Marginal Cost of Capital. Schedule adalah kurva yang menunjukkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tambahan modal baru. Berikut adalah contoh dari kurva Optimal Capital Budgeting. Yang pertama, yang di atas itu adalah kurva dari MCC. Yang kedua, yang sebelah kiri adalah kurva IOS, dan jika digabungkan akan menghasilkan kombinasi MCC dan IOS yang menjadi optimal capital budgeting. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Dadah!